Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Bahru Rozi. Saya merupakan mahasiswa pendidikan biologi Rombel 3. Di sini saya izin untuk menyampaikan uh, tugas mata kuliah ilmu gizi dan kesehatan, yaitu menyusun menu seimbang ala chef. Baik, untuk yang pertama, uh, terdapat beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah uh, terkait kompetensi dasar, yaitu tentang mengaitkan struktur, fungsi, proses, kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia dan hewan tertentu. Nah, pengalaman belajar yang kami dapatkan dalam penyusunan tugas ini yaitu menyusun menu seimbang bagi orang sehat. Nah, alat bahan yang digunakan dalam kegiatan ini yang pertama adalah alat tulis, yang kedua adalah tabel kecukupan gizi, dan yang ketiga adalah tabel kandungan gizi pada makanan. Nah, langkah kerja yang kami lakukan dalam penyusunan tugas ini yang pertama adalah mempelajari cara menyusun menu seimbang, sehat, dan cara menghitung kebutuhan energi yang harus terpenuhi dalam satu hari. Yang kedua adalah susunlah menu makanan dan kebutuhan energi yang harus terpenuhi untuk satu hari pada dirimu. Selanjutnya didapatkan bahwa terdapat tabel data pengamatan yang itu merupakan hasil susunan makanan seimbang yang telah saya buat berdasarkan kebutuhan energi pada satu hari untuk tubuh saya, seperti itu. Dimana pada sebelumnya saya menghitung BMR pada diri saya dan didapatkan bahwa saya memerlukan 1826,6064 kilokalori dalam satu hari. Nah, hal ini dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama karena berat badan, tinggi badan. Yang kedua adalah usia. Dan yang ketiga adalah karena aktivitas yang saya melakukan, seperti itu. Dimana pada tabel pengamatan ini yang merupakan tabel susunan makanan seimbang yang menurut saya itu relevan bagi tubuh saya untuk satu hari dalam pemenuhan energinya. Yang pertama, saya menyusun nasi putih. Sebelumnya penyusunan ini itu didasarkan pada kalori, beberapa kilokalori yang saya perlukan. Dan ya, untuk susunannya yang pertama adalah nasi putih. Dimana nasi putih ini yang saya perlukan, yang saya konsumsi itu 650 kilokalori dalam satu hari dengan uh, nutrisi dalam nutrisi nasi putih itu ada karbohidrat 140 gram, terus lemak 1,5 gram, protein 13,5 gram, Fe 1,5 gram, vitamin A 0 SI, terus vitamin C juga 0 SI, fosfornya 0, terus juga kalsiumnya 50 gram. Begitu seterusnya, dimana selanjutnya setelah nasi putih yaitu saya mengkonsumsi telur, dimana menghasilkan 465 kilokalori dengan nutrition fact di dalamnya adalah 3,3 karbohidrat, 33 gram lemak, proteinnya 39 gram, zat besinya ada 3,6, vitamin A 1560, dan seterusnya. Selanjutnya setelah telur adalah ada daging ayam dengan kalori dalamnya yaitu 278, terus juga tahu 76 kilokalori, terus juga tempe 192 kilokalori, sayur brokoli 33 kilokalori, susu 84 kilokalori, dan jeruk 94 kilokalori. Dimana penyusunan ini berdasarkan kebutuhan yang ada pada tubuh saya, dan saya rasa itu cukup ideal dalam pemenuhan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh selain kalori sebagai penghasil energi. Dimana di situ untuk karbohidrat sangat terpenuhi ya, banyak karbohidratnya sekitar hampir 180 gram dalam satu hari, terus lemaknya juga di kisaran 80-an gram, protein juga sama di kisaran 150
120 sampai 140-an kilokalori, dan juga untuk kandungan nutrisi yang lain itu seperti zat besi, terus juga vitamin di dalamnya, terus juga fosfor dan juga kalsium juga insya Allah juga terpenuhi dengan komposisi yang seperti itu. Nah, selain itu uh, hasil analisis data pengamatan terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dijawab seperti itu, di mana pada nomor satu, berapa kalorikah yang dibutuhkan oleh tubuh setiap harinya, di mana pada setiap harinya berdasarkan berdasarkan hasil perhitungan BMR, kebutuhan tubuh saya itu di range 1800 hingga 1826,664 kilokalori, di mana berdasarkan hasil perhitungan itu kebutuhan saya di range seperti itu. Nah, berdasarkan hasil perhitungan BMR atau basal metabolic rate itu seperti yang telah dipaparkan tadi di data pengamatan, bahwa susunan komposisi makanan seimbang yang menurut saya itu cukup seimbang untuk memenuhi nutrisi dalam tubuh saya, dan itu juga makro dan mikronutrisi nutrien juga insya Allah juga terpenuhi. Namun hal ini juga selain dikarenakan yang pertama adalah berat badan, yang kedua adalah tinggi badan, yang ketiga adalah karena usia saya. Selain itu juga dikarenakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan, di mana uh, pada saat penyusunan ini diperoleh bahwa tubuh saya itu tidak memerlukan sebuah energi atau kalori yang besar, di mana berdasarkan Alodok, dilansir dari Alodok itu pada laki-laki dewasa itu pada kisaran di range 2.800 kilokalori dalam satu hari. Nah, tapi pada kebutuhan tubuh saya itu ternyata pada range 1.826. Nah, itu menandakan bahwa tubuh saya itu memerlukan energi yang cukup tidak begitu besar, dikarenakan tadi yang telah dipaparkan, dan juga karena kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, dan juga dari hasil tersebut itu dapat disimpulkan bahwa saya termasuk dalam range tubuh yang bisa dikatakan kurus tapi tidak yang apa ya, yang buruk gitu. Kekurangan gizi itu tidak, tapi hanya kurus saja, dan itu dapat diantisipasi atau dilakukan perubahan pada berat tubuh itu dengan yang pertama perbaikan pola makan, perbaikan susunan makanan, dan juga dapat dilakukan olahraga-olahraga rutin yang dapat membentuk massa tubuh dan massa otot seperti itu. Nah, hal ini dikarenakan saya untuk olahraganya itu tidak teratur, karena dalam satu minggu itu hanya satu kali olahraga, dan olahraganya itu adalah badminton seperti itu. Jadi dalam segi kegiatan yang memerlukan aktivitas fisik yang berat itu hanya dalam satu minggu satu kali, karena dalam hari pertama sampai hari ke-6 dalam satu minggu itu untuk kegiatannya itu tidak memerlukan energi yang banyak, karena saya melakukan kuliah, dan di mana dalam kuliah itu dapat duduk hingga 1 sampai 7 jam dalam satu hari di depan meja, untuk yang pertama untuk berkuliah, dan yang kedua untuk mengerjakan tugas seperti itu. Jadi untuk kebutuhan energi dalam satu hari itu tidak begitu besar, karena aktivitas fisik yang dilakukan itu cukup ringan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu apakah sama kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan? Nah, tentunya berdasarkan hasil studi literatur yang saya dapatkan itu menurut Kurniawan 2015 itu berbeda untuk kebutuhan antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan, seperti pertanyaan yang di atasnya yang tadi. Pertanyaan yang pertama itu sangat berkorelasi dengan pertanyaan yang saat ini, itu dikarenakan kebutuhan kalori itu didasarkan pada faktor usia, jenis kelamin, tinggi dan berat badan, serta aktivitas tubuhnya. Nah, di sini yang menarik itu pada pernyataan terakhir dari Kurniawan, yaitu pada aktivitas fisiknya. Sehingga aktivitas fisik itu sangat mempengaruhi kebutuhan kalori seseorang.
di mana seseorang yang memiliki aktivitas fisik yang lebih berat maka akan memerlukan energi atau kalori yang lebih besar dibandingkan seseorang yang memiliki aktivitas fisik yang lebih ringan, karena metabolismenya juga lebih cepat ya daripada orang yang memiliki aktivitas fisik yang lebih rendah, sehingga kebutuhan akan kalori atau kebutuhan akan nutrisi-nutrisi lain makro dan mikronutriennya itu juga berbeda dan lebih besar daripada orang yang memiliki aktivitas fisik yang lebih ringan seperti itu, sehingga dari kebutuhan akan kalori menjadi berbeda yang berdampak pada pola dan penyusunan makanan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan kalori tersebut, seperti itu. Jadi dengan aktivitas fisik yang berbeda otomatis memiliki kebutuhan akan kalori itu yang berbeda, dan juga ini akan berdampak pada penyusunan makanan apa saja sih yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari orang tersebut berdasarkan hasil aktivitas fisiknya, selain dari usia, jenis kelamin, juga berat dan tinggi badan seperti itu. Selanjutnya, mengapa setiap orang itu perlu mengkonsumsi makanan yang seimbang? Nah, hal ini dikarenakan akan berdampak pada pecukupan dari kebutuhan gizi dan kalori yang dibutuhkan oleh seseorang, yang akan berdampak pada gizi yang diperoleh oleh dari suatu makanan seperti itu. Nah, makanan yang tidak seimbang itu akan dapat berpotensi pada keadaan salah makan pada tubuh. Itu menurut Campbell itu di mana yang berakibat pada ketidak tercukupinya gizi dan nutrisi yang diperlukan oleh seseorang. Nah, hal yang demikian ini itu mengakibatkan pemenuhan makanan yang tidak seimbang yang sangat berpengaruh pada pembentukan tubuh yang bugar, pembentukan tubuh fisik yang bagus, yang muskular, terus juga selain itu dapat berpengaruh pada kesesuaian dari kebutuhan nutrisi tubuh yang diperlukan seperti itu. Nah, hal ini dikarenakan makanan yang seimbang itu akan dapat mensuplai tubuh manusia dengan baik, yaitu untuk penghasilan tenaga, terus juga zat pembangun, zat pengatur yang sesuai dengan kebutuhan tubuh seperti itu. Dan selain itu juga dengan konsumsi makanan yang seimbang itu juga dapat berdampak pada optimasi dari metabolisme dalam tubuh, sehingga konsumsi makanan yang seimbang ini sangat perlu untuk menjadikan tubuh kita itu bugar seperti itu, sehingga dapat berdampak pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan fisik juga dalam pengaplikasian dari kalori tersebut untuk aktivitas sehari-hari seperti itu. Selanjutnya, apakah yang harus dilakukan jika jika menu makanan yang kita makan setiap harinya itu melebihi dari menu yang dianjurkan? Nah, hal yang harus dilakukan adalah melakukan diet makanan, di mana dapat dilakukan penambahan pola dan komposisi makanan yang dikonsumsi. Hal ini dikarenakan kelebihan makanan dari menu yang dianjurkan itu dapat berpotensi pada penumpukan zat-zat yang tidak diperlukan dalam tubuh, yang dapat berdampak pada penyakit-penyakit malnutrisi. Nah, hal yang demikian ini dapat dilakukan pengubahan pada pola makan, terus konsumsi makanan yang dikonsumsi, terus juga dapat dilakukan seperti olahraga yang teratur, sehingga hal ini menjadi penting. Namun juga dapat diperhatikan juga susunan makanan sehat yang sesuai dengan kebutuhan gizi. Nah, selain itu juga dilakukan pola-pola hidup sehat yang dapat berdampak pada bugarnya tubuh, terus juga penyerapan nutrisi yang dikonsumsi oleh tubuh, dan juga pembakaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dengan adanya pola hidup sehat dan juga olahraga yang teratur seperti itu. Nah, selain itu terdapat beberapa penerapan dari penyusunan makanan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adanya slogan 4 sehat 5 sempurna. Nah, slogan ini itu kita sangat familiar ya, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Ini pada sejarahnya kita tarik pada ini ya ruang lingkup sejarah seperti itu, di mana ini itu terjadi pada awal-awal kemerdekaan Indonesia, di mana terdapat sebuah konsep tentang penyeimbangan komposisi makanan rakyat Indonesia pada periode itu, di mana
ini bertujuan untuk pemenuhan kecukupan dan konsumsi makanan yang seimbang guna menciptakan masyarakat yang sehat. Mengingat pada masa fase-fase awal kemerdekaan itu dari segi mungkin intelektual juga segi pendidikan masyarakat juga dari segi ekonomi tentunya masih sangat berbeda pada zaman sekarang. Pada zaman itu sangat serba kekurangan. Nah, pemerintah pada saat itu menerapkan slogan ini pas saat lemah sempurna itu agar masyarakat itu mudah memahami, mudah menerima apa yang diinginkan oleh pemerintah dalam tujuan untuk pemenuhan nutrisi dan gizi pada masyarakat Indonesia pada masa itu. Nah, dan slogan itu tuh masih berlanjut pada periode saat ini di mana itu menjadi sebuah standar minimal untuk konsumsi makanan sehat dan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat seperti itu. Nah, ini menjadi menarik apabila kita tarik ke sisi sejarahnya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu penyusunan makanan yang seimbang pada kaum perempuan. Nah, yang seperti yang kita ketahui pada periode saat ini itu kaum kaum perempuan itu lebih sangat memperhatikan dari yang pertama adalah bentuk tubuhnya. Jadi bentuk tubuh yang ideal, bentuk tubuh yang seimbang itu menjadi impian dari setiap kaum wanita sehingga mereka melakukan sebuah penyusunan pola makanan yang lebih common atau umum disebut sebagai diet itu sebagai dalam rangka bertujuan untuk mencapai sebuah kondisi fisik yang ideal seperti itu. Dengan salah satunya adalah menyusun makanan yang seimbang dan juga yang sehat. Tergantung yang pertama itu uh, uh, kebutuhan kalori, terus juga kebutuhan gizi, kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh seperti itu. Di mana biasanya kaum perempuan ini itu akan mengkonsultasikan komposisi makanan apa saja yang baik untuk dikonsumsi guna untuk memenuhi kecukupan gizi yang seimbang yang dapat berdampak positif pada postur tubuh yang dihasilkan dari penyusunan makanan tersebut. Nah, selain itu dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang keatletikan gitu itu terdapat penyusunan makanan yang seimbang oleh para atlet. Nah, menarik sekali pada awal akhir-akhir bulan Maret kemarin itu sebagai tambahan saja dalam konteksnya yaitu adalah penyusunan makanan seimbang pada atlet itu tim nasional sepak bola Indonesia yang berada di Uni Emirat Arab kalau tidak salah itu melakukan sebuah training camp di sana dan juga melakukan sebuah pertandingan uji coba. Nah, hal yang menarik di sana adalah pelatih dari timnas Indonesia yaitu Sintayong itu menegur salah satu anak didiknya yaitu pemain timnas Indonesia karena pola makan yang tidak seimbang, pola makan yang berlebihan pada saat pelaksanaan training camp seperti itu. Nah, hal ini itu sangat penting bagi atlet dikarenakan akan berdampak pada yang pertama adalah yang paling utama adalah penurunan performa tubuh apabila makanan yang dikonsumsi itu melebihi atau kurang dari apa-apa yang telah disusun sebelumnya pada komposisi makanannya seperti itu. Nah, oleh karena itu pelatih dari timnas Indonesia itu menegur dan memberikan sanksi kepada pemain yang tidak disiplin dalam mengkonsumsi makanan yang telah disediakan, yang telah disusun, yang disesuaikan pada kebutuhan fisik dan juga tujuan dari pemenuhan dari untuk pengoptimalan performa tubuh dari para atlet seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu hal yang menarik apabila kita ingin mendapatkan performa tubuh yang baik, itu hendaknya menyusun makanan, menyusun komposisi makanan yang dapat meningkatkan performa tubuh. Yang pertama yang utama adalah pemenuhan dari kebutuhan kalori dalam satu hari dan juga nutrisi-nutrisi apa saja yang dapat mendukung uh, pengoptimalan dari tubuh seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan yang dapat saya peroleh dari tugas ini yaitu uh,
dapat disimpulkan bahwa pengaturan komposisi makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan kalori dan gizi tubuh itu perlu untuk dilakukan. Hal ini karena akan berdampak pada penurunan gizi yang menunjang aktivitas dan produktivitas seseorang apabila penyusunan komposisi makanan yang seimbang itu tidak dilakukan. Nah, hal ini juga berguna untuk mencegah penyakit, hal yang dikarenakan kekurangan atau kelebihan zat makanan yang diperlukan atau tidak diperlukan oleh tubuh. Sehingga dengan adanya pengaturan dan menyusun komposisi makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, itu akan berdampak pada hidup yang sehat, proporsional, mendapatkan performa tubuh yang optimal, dan juga mendapatkan bentuk atau postur tubuh itu yang ideal, seperti itu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.